Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizqayal Amina dan teman saya Siti Nur Makfirah. Pada video ini saya akan membahas tentang model administratif dalam pengembangan kurikulum. Jadi supaya lebih mudah dipahami setiap langkah dalam model administratif akan saya jelaskan sekaligus saya hubungkan dengan materi IPA kelas 6 SD bab 1, yaitu bagaimana tubuh kita bergerak. Sebelum saya jelaskan ke langkah-langkah model administratif, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa model administratif ini adalah model pengembangan kurikulum yang dibuat secara terpusat atau dari atas ke bawah, yang biasanya dimulai dari pihak pemerintah, dinas pendidikan, atau tim pengembangan kurikulum. Nah, dalam model ini keputusan utama dibuat oleh pihak atas terlebih dahulu, kemudian guru melaksanakan dan menyesuaikan pembelajaran di sekolah. Oke, langkah pertama pada model administratif ini yaitu pembentukan tim pengembangan kurikulum. Tim ini biasanya terdiri dari ahli pendidikan, kepala sekolah, pengawas, dan guru. Selanjutnya langkah kedua yaitu perumusan tujuan kurikulum. Pada materi bagaimana tubuh kita bergerak, tujuan yang dirumuskan misalnya siswa dapat menyebutkan bagian alat gerak manusia, siswa dapat menjelaskan hubungan otot dan tulang, siswa mampu memberikan contoh kebiasaan menjaga kesehatan tulang. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga adalah pemilihan dan penyusunan materi. Setelah tujuan dibuat, langkah selanjutnya adalah memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada bab 1 ini, materi yang dipilih meliputi pengertian alat gerak, jenis tulang, fungsi sendi, cara kerja otot, gangguan pada alat gerak, serta cara menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu penentuan strategi dan metode pembelajaran. Di bab ini, metode yang dilakukan bisa menggunakan metode diskusi, demonstrasi, pengamatan gambar rangka, video pembelajaran, atau praktik sederhana seperti menggerakkan tangan dan kaki untuk memahami fungsi sendi dan otot. Langkah terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Biasanya dilakukan melalui tes tulis, kuis, tugas membuat gambar alat gerak, atau presentasi kelompok. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana merancang pembelajaran IPA tentang sifat benda padat dan cair untuk siswa kelas 2 SD menggunakan model ASUR. Nah, model ini membantu guru membuat pembelajaran yang menarik, efektif, dan berpusat pada siswa. Nah, langkah pertama yaitu analisis siswa. Nah, siswa kelas 2 SD berusia sekitar 7-8 tahun dan lebih mudah belajar dengan melihat serta melakukan langsung. Mereka sudah mengenal benda seperti air, batu, dan meja, tetapi belum memahami sifat bendanya. Karena itu, pembelajaran harus dibuat konkret dan menyenangkan. Lalu langkah kedua adalah tujuan pembelajaran. Setelah belajar, siswa diharapkan mampu menyebutkan contoh benda padat dan cair, serta membuktikan bahwa benda padat bentuknya tetap, sedangkan benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Langkah ketiga yaitu strategi dan media. Guru menggunakan strategi discovery learning dan kerja kelompok agar siswa aktif belajar bersama. Media yang digunakan berupa video animasi pendek, gelas, air berwarna, batu, plastisin, dan LKPD bergambar yang mudah digunakan anak-anak. Lalu langkah keempat adalah pemanfaatan media dan materi. Sebelum pembelajaran dimulai, guru menyiapkan video dan alat eksperimen. Video digunakan untuk menarik perhatian siswa, lalu guru memperagakan cara mengamati benda padat dan cair dengan aman. Lalu langkah kelima yaitu partisipasi siswa. Nah, siswa melakukan percobaan langsung dengan memindahkan batu dan menuangkan air ke berbagai wadah, lalu mendiskusikan hasilnya bersama kelompok. Langkah terakhir adalah evaluasi dan revisi. Guru menilai hasil kerja siswa dan mengevaluasi proses pembelajaran agar kegiatan berikutnya menjadi lebih baik. Jadi, model ASUR sangat cocok digunakan dalam pembelajaran IPA SD karena membuat siswa lebih aktif, pembelajaran lebih konkret, dan mudah dipahami. Nah, baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.